Shalom guys, jumpa lagi bersama saya Patrick Smith. Di video ini saya mau menunjukkan kepada kalian cuplikan khotbah dari seorang pendeta yang adalah pendeta karismatik, tapi dia melakukan roasting yang luar biasa kepada banyak praktik yang ya seringkali dilakukan di golongan karismatik. Tapi nggak semua karismatik seperti ini ya. Cuman memang kalau di statistiknya ya menurut data dan faktanya praktik-praktik yang akan disinggung di roasting oleh pendeta ini paling banyak terjadi di kalangan karismatik. Mari nonton cuplikannya. Jangan cari yang ngeroh-ngeroh. Kayak kurang kasih sayang. Butuh yang motivasi. Saudara mau beta bikin begitu di gereja? Gampang. Saudara pasti puas, tapi pulang bingung. Kenapa saya tipu Anda? Hati-hati loh. Banyak orang menangis di gereja itu colong cek. Roh Kudus atau pas bilang, saatnya yang lain. Begitu mudah sirna. Ingat siapa? Saya bisa tipu Anda semua. Saya sudah omong berkali-kali. Kalau ditutup mata di sini Tuhan berkata, ada ibu-ibu yang terluka di sini. Saya tanya, ada tidak? Itu, tapi mereka tinggal tambah, Tuhan bicara. Padahal tidak, ini hanya tebak gambar. Sementara saudara menyanyi, menangis, mampirlah dengan Tuhan bicara, ada bapak-bapak yang dililit utang. Ada tidak? Nah ini yang begini-begini kan banyak bohongnya. Saya melihat dari tatapan di kamera ini, ada satu roh, masih suka yang begini-begini. Saya pernah dengar, saya punya teman cerita, bilang ada satu persekutuan doa di sini. Dong bilang, dong punya persekutuan doa tuh Tuhan bilang ranking 2 terbaik di dunia. Ya ranking 1 itu ada di mana pokoknya, tapi ranking 2 tuh mau lapa, saudara. Dunia. Tuhan punya entah ada apa di surga sana putuskan ranking 2 bersama saudara. Saudara masih yang omongin ranking 2 sambil hela rokok lagi. Puji Tuhan kotor ranking 2. Di sini banyak besok beta dari persekutuan doa. Kelihatan ngeri semua. Kadang-kadang kalau semua bubar persekutuan, ada satu yang tiba-tiba tak banting, tak guling berbateria. Aku Yesus. Maaf. Dulu saya dibesarkan di persekutuan. Ini minggu dia yang Yesus. Tak kujud 2 minggu. Ini aja Yesus. Saya bersepuku bersama. Saya bunga. Makanya kenapa beta puji Tuhan? Karena kemurahan Allah. Kita banyak berdoa, banyak belajar ya. Karena Petrus yang tambahkan pada imanmu kebajikan, tambahkan pada kebajikan pengetahuan. Supaya kita bisa menguji segala sesuatu pakai firman. Pendeta Mel atau siapa lagi kalau bukan dia. Ya teman-teman, cuplikan khotbah seperti ini tuh bagus sekali ya disebar di media sosial. Untuk secara singkat itu memberikan pesan bahwasannya hal-hal yang semacam itu memang ya bisa dimanipulasi begitu. Saya sudah bertahun-tahun berbicara mengenai ini karena memang tapi mungkin bercampur dengan budaya-budaya di Indonesia sehingga praktik-praktik semacam itu mudah dipercaya. Kan hal-hal mistis, hal-hal ngeroh-ngeroh ini kan kalau di Indo itu banyak diterima bahkan dilakukan oleh orang Indonesia di berbagai budaya di Indonesia. Sehingga ketika pendeta bicara hal seperti itu terasa dekat begitu. Tapi coba hal-hal seperti itu dibawa ke Eropa sana, ditolak mentah-mentah. Gak laku gitu. Ya karena mereka sudah lebih ke depan berpikirnya ya. Tapi saya percaya teman-teman, kalau kita mau bicara mengenai hal-hal yang Roh Kudus begitu, itu nggak tentang hal-hal yang harus di luar akal, harus di luar logika. Memang tentang ketuhanan itu nggak semuanya harus masuk akal. Ada yang melampaui akal ya, bukan kontradiksi melawan akal, tapi melampaui. Tapi untuk misalnya ya, dalam persekutuan ibadah, khotbah dan sebagainya, kalau kita mau berbicara mengenai bagaimana kita mendapatkan pemulihan dari Tuhan, dibantu dalam masalah, bagaimana doa-doa kita dijawab, kita bukan hanya sekedar berharap mendapat penglihatan, mimpi, mujizat yang tiba-tiba. Tidak, ada prosesnya begitu. Ada proses yang harus dilewati, yang seringkali pertolongan Tuhan itu datang lewat hal-hal yang memang masuk akal dan butuh waktu begitu. Kalaupun tidak ada pertolongan Tuhan, yang kita syukuri kan dalam hidup ini sebagai orang Kristen apa? Ya keselamatan kita.
Kematian Yesus di kayu salib itu lebih besar dari segala hal-hal remeh-temeh yang kita lalui dalam hidup kita sehari-hari, yang mungkin kita mendapat masalah, sakit, penyakit, pergumulan. Kalau kita tahu kematian Kristus itu apa, bagaimana, dan mengapa, maka kita akan sadar bahwa ya, it's okay, hidup saya punya masalah. Saya menderita. Tapi apalah arti penderitaan ini dibanding keselamatan yang sudah tersedia bagi saya? Maka ditolong ataupun tidak ditolong orang Kristen itu ya tidak punya dampak yang signifikan terhadap diri orang Kristen. Orang Kristen itu yang paling signifikan dalam hidupnya adalah dia mampu untuk mensyukuri keselamatannya. Ya teman-teman, semoga video ini bisa memberikan kepada kita pencerahan. Silahkan di-share, silahkan dibagikan, supaya semakin banyak orang yang bisa menikmati kekristenan yang baik di Indonesia ini. Thank you Pak Melatok, Tuhan memberkati.